Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado dari kelas 06 TPLN 001. Di sini saya akan merangkum materi tentang rekayasa mapel rekayasa perangkat lunak di pertemuan 6, yaitu tentang teknik perkiraan dalam pengukuran perangkat lunak. Yang pertama, di sini ada uraian materi. Langsung saja prosedur penilaian DAM, pemrograman estimasi. Pembahasan dimulai dengan mengenai kesulitan dalam menentukan ukuran pemrograman yang memerlukan disiplin ilmu pengukuran pemrograman dan estimasi pemrograman. Ukuran pemrograman dapat diperkirakan dalam kilo length of code atau KLOC. DAM digunakan untuk memberikan gambaran usia kesalahan dan identifikasi selama rencana terperinci dan pengkodean. Selanjutnya ada model aplikasi kebijaksanaan DAM, digunakan untuk memberikan garis besar usia kesalahan dan identifikasi selama rencana yang mendasari rencana terperinci dan pengkodean. Dengan model ini kita dapat membandingkan ukuran pengeluaran yang ditimbulkan dan kesalahan baik untuk survei maupun tanpa audit. Desain pengukuran harus jelas dengan tujuan agar tidak sulit untuk dinilai. Berikut adalah ilustrasi kontrol terbuka yang dapat dibuat. Ada yang satu, ada mengatur jadwal. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, poin-poin penting yang dibahas mencakupi adalah hibah, yang kedua adalah prestasi, pekerjaan sebenarnya, tugas kemajuan, dan kebebasan untuk memperoleh kemampuan. Di sisi lain, hal-hal yang harus dihindari untuk menjaga motivasi kelompok termasuk menggambarkan rangkaian kejadian, mengabaikan usaha besar, membuat barang berkualitas buruk, memberikan kenaikan gaji semua orang dalam tugas, dan menentukan pilihan yang signifikan tanpa kontribusi dari kelompok. Yang kedua ada mengikuti kondisi kerja yang tidak berdaya. Pembahasan tentang perbaikan jadwal melibatkan pemanfaatan siklus penggunaan waktu proyek masa lalu untuk menentukan awal akhir tugas, serta pengendalian rencana. Yang C ada di sini ada pemeriksaan bahaya. Bahaya dalam pengembangan proyek melibatkan kerentanan dan dapat menyebabkan munculnya risiko dalam penggerakan proyek. Bahaya berbagi menjadi bahaya statis dan dinamis. Bahaya statis yaitu bahaya yang berasal dari masyarakat konstan yang berada dalam harmoni yang stabil. Sedangkan bahaya dinamis, bahaya yang muncul karena perubahan di arena publik. Bahaya dinamis dapat bersifat umum atau teoretis. Contoh bahaya dinamis, urbanisasi, pergantian peristiwa secara mekanis, dan perubahan mutual atau perubahan dalam undang-undang tidak resmi. Selanjutnya ada penegasan kualitas pemrograman atau dalam kurung SQA. SQA adalah tindakan defensif yang diterapkan pada seluruh untuk pemrograman untuk memastikan kualitas program. Yang selanjutnya ada desain eksekutif. Desain eksekutif pemrograman eksekutif dibagi menjadi beberapa tahap, termasuk definisi, perencanaan, pemrograman, tes perangkat, pengakuan, dan pemrograman pelaksanaan perangkat. Selanjutnya di sini ada pengaturan gelar. Pengaturan gelar penting untuk mendapatkan penilaian dan penilaian dari spesialis atau individu yang berpengalaman tentang bagaimana tugas komparatif menangani ekstensi yang digunakan dalam tingkat pelaksanaan rencana eksekutif.
peningkatan aplikasi bersama JAD, Joint Application Improvement atau JAD, yaitu metode yang melibatkan pertemuan klien dan mengaku kepentingan untuk bekerja bersama dan pengembangan item. JAD tersebut dapat membantu mengatasi masalah komunikasi. Baik, kami lanjut. Di sini ada juga prosedur perbaikan model. Pemrograman melibatkan banyak kode dan proyek untuk memenuhi permintaan klien. Pembahasan mencakup metode yang digunakan dalam peningkatan pemrograman seperti pengembangan perangkat lunak berdasarkan berbagai model. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada aku yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.